Selamat pagi, apa kabar? Semoga semuanya sehat, tetap semangat di masa pandemi ini, tetap berkarya. Eh, Ketemu lagi bareng saya, Nurul Nufriari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendiskusikan tentang satu isu, yaitu tentang take off avoidance, yang dibahas dalam 5 riset yang berbeda dengan menggunakan filosofi riset yang berbeda. Kita akan bahas satu persatu dulu um, jurnalnya, kemudian langkah kedua, sesi kedua kita akan bahas tentang perbandingan kelima jurnal itu, dan nanti terakhir kita akan diskusikan filosofi riset mana yang lebih baik. Nah, saya akan start share konten dulu untuk riset-riset yang tentang take avoidance. Oke, nah kita akan bahas dulu satu riset ini, yaitu agency cost and tax planning when the government is a major shareholder. Perisetnya adalah Margaret Soul, Gamileo, Maxwell yang dimuat di Journal of Accounting and Economics tahun 2019. Nah, di riset ini meneliti tentang bagaimana agency cost dan perencanaan pajak pada perusahaan di mana pemegang sahamnya adalah pemerintah, full 100% adalah pemerintah. Jadi objeknya adalah state-owned enterprise. Pada riset ini, isu umumnya adalah membahas tentang take avoidance pada perusahaan yang pemegang sahamnya adalah pemerintah. Di sini pendekatan dan filosofi riset ini adalah positivism yang memuji teori, jadi dari general teori, kemudian disusun dari teori disusun hipotesis, kemudian hipotesisnya diuji dengan menggunakan data empiris, kemudian nanti berdasarkan hasil uji dikonfirmasi apakah mendukung atau tidak mendukung hipotesis atau teori tersebut. Nah, kita bahas satu-satu bahwa metode dalam kenapa saya bilang ini adalah positivism yang memuji teori, karena terlihat di sini bahwa dalam proses penyusunan hipotesisnya, seperti yang saya jelaskan tadi, adalah dari teori, dari beberapa teori, kemudian disusun hipotesis. Nah, hipotesisnya adalah apakah perusahaan yang kepemilikan saham 100% adalah milik pemerintah, tingkat pembayaran pajaknya atau tingkat tarif pajaknya lebih tinggi daripada yang bukan kepemilikan pemerintah. Jadi terlihat ini ada teorinya, jadi atas sudah ada teorinya, kemudian dikembangkan hipotesis pertama. Begitu juga hipotesis kedua, jadi dijelaskan di teori tentang bagaimana peluang dari manajer suatu perusahaan itu dipromosikan akan mempengaruhi behaviornya dalam melakukan pengendalian pajak. Seperti ini. Yang pertama. Terus yang kedua, metode risetnya, paradigmanya adalah kuantitatif, yaitu dengan menggunakan seperti terlihat di sini adalah regresi. Analisisnya adalah dengan regresi. Nah, kita bahas satu persatu dari atas ya, untuk menegaskan ulang. Tadi cuma secara scanning aja. Jadi di sini dijelaskan bahwa kalau di abstrak sebenarnya sudah terlihat bahwa ini adalah untuk merupakan cross-seksional, jenis riset yang cross-seksional, jadi data diambil dalam satu bagian waktu tertentu, kemudian dilakukan proses analisis data dan selanjutnya, kemudian dari rangkaian teori disusun hipotesisnya, seperti ini, kemudian sampelnya, jadi sampel adalah perusahaan-perusahaan di Cina yang pada tahun 1999 sampai 2012 itu di Cina perusahaan-perusahaannya hampir sebagian besar milik pemerintah. Jadi dari sini terlihat bahwa metode pengumpulan datanya adalah secara dokumentasi, kemudian metode analisis datanya seperti yang saya bilang tadi adalah regresi, kemudian metode analisisnya sudah tadi regresi, kemudian temuan dari riset ini adalah saya lanjutkan
bahwa ternyata di sini si peneliti menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang milik pemerintah itu tingkat pengindaran pajaknya rendah. Jadi atau bahasa lainnya tingkat pembayaran pajaknya atau tarif pajaknya adalah tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang bukan milik pemerintah. Jadi mendukung hipotesis yang pertama, mengkonfirmasi teori. Jadi teorinya valid sesuai dengan data empirisnya. Sama juga untuk hipotesis yang kedua bahwa, nah ini sudah saya jelaskan bahwa untuk hipotesis yang kedua bahwa ternyata manajer dari perusahaan milik pemerintah itu behaviornya untuk melakukan tindakan avoidance rendah ketika promosi dari si manajer itu diperhatikan, terutama pada masa-masa evaluasi promosi. Manfaat dari kontribusi riset ini adalah bahwa dalam secara teori itu meningkatkan pemahaman pentingnya struktur kepemilikan dalam hubungannya dengan take avoidance, kemudian meningkatkan perhatian pada karir manajemen secara individual, bahwa dengan adanya perhatian pada karir manajer itu berperan penting dalam pelaporan pajak perusahaan. Dan kontribusi, ya saya lupa tadi, teori yang digunakan di sini dan teorinya adalah teori konflik agensi konflik ya, konflik antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham dengan minoritas pada perusahaan milik pemerintah. Jadi di sini bahwa penghindaran pajak berhubungan dengan konflik agensi antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham. Kemudian keterbatasan riset ini adalah bahwa riset ini dilakukan di negara yang tingkat kondisi lingkungan hukum dan proteksi pada investornya rendah. Jadi jika riset yang sama dilakukan di negara lain yang tingkat lingkungan hukum dan proteksi investornya kuat, mungkin akan memberikan hasil yang berbeda. Maka saran buat penelitian selanjutnya adalah dilakukan riset yang sejenis tapi pada negara yang lingkungan hukumnya lebih kuat. Contohnya di sini si riset kasih contoh di Norwegia. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, riset yang kedua ini adalah membahas tentang take avoidance juga, dalam kaitan dengan take avoidance, pengindaran pajak juga, tentang tax planning juga, yaitu risetnya the concept of latitude from the SMS owner in Bali to address the income tax evasion. Jadi di sini secara umum si periset melakukan penelitian pada pemilik perusahaan di Bali bahwa apakah dengan pemilik perusahaan sudah melakukan yatnya, artinya melakukan upacara yatnya dalam konteks agama, itu artinya sudah memiliki keikhlasan bahwa memiliki keikhlasan dan kesadaran tentang konsep berterima kasih atas apa yang diperoleh pada Tuhan. Jadi dengan penghasilan yang diperoleh diucapkan si pemilik atau si penerima penghasilan merasa berterima kasih sehingga melakukan niatnya. Apakah dengan konsep seperti itu artinya juga bahwa si pemilik perusahaan juga ikhlas untuk membayar pajak atau ikhlas dalam menunaikan kewajiban perpajakannya sehingga tidak melakukan take operation atau take avoidance. Seperti itu riset ini. Jadi riset ini dilakukan oleh penelitinya adalah Eka Widyastuti dan tim, kemudian dimuat di Procedia, Jurnal Procedia Social and Behavioral Science tahun 2015. Di abstrak itu sudah terlihat jelas bahwa jenis penelitian ini filosofinya adalah interpretivism. Dengan jenis risetnya adalah, sepertinya di sini, transcendental phenomenological study yang sejenis dengan pemikiran Edmund Husserl. Nah, kemudian risetnya di sini adalah bangun teori ya, nggak menguji teori tapi membangun teori. Jadi di sini makna risetnya adalah bagaimana dengan menggunakan metode phenomenological study dengan menggunakan metodenya Edmund Husserl ini, bagaimana mengungkapkan apakah apa yang dikatakan seseorang itu sama dengan yang dipikirkan dan sama dengan yang dilakukan. Jadi apakah dengan dia melakukan niatnya itu sama dengan bahwa dia memang memiliki konsep
menyadari konsep berterima kasih pada Tuhan, dan juga melakukan pembayaran pajak sebagai wujud atau sebagai analogi yang sama dengan ucapan terima kasih. Nah, kemudian di abstrak juga sudah dijelaskan bahwa metode pengumpulan datanya adalah dengan melakukan interview secara mendalam kepada beberapa pemilik perusahaan, wajib pajak pemilik perusahaan. Nah, itu di abstrak dijelaskan seperti itu. Kalau kita search ke bawah, teori secara grand teori dia nggak pakai grand teori, jadi karena tidak menguji teori, maka kalau di sini literatur reviewnya adalah dia menjelaskan konsep lihatnya dan juga metode yang Edmund Husserl-nya, metode transcendental phenomenologinya. Kemudian research methods-nya jelas dia menyebut di sini adalah qualitative research. Kemudian ini sekali lagi dia tekankan bahwa itu interviewnya apa pengumpulan datanya dengan metode interview dari pemilik perusahaan di Bali. Kemudian analisis datanya, nah dia di sini metode analisis datanya seperti yang saya jelaskan tadi, pakai konsep of method as the unit of analysis in Husserl phenomenology. Jadi di sini metode ini secara spesifik itu berusaha untuk mengungkapkan seperti yang saya telah dijelaskan tadi bahwa berusaha untuk mengungkapkan bahwa apa yang dia katakan memang sama dengan apa yang dia pikirkan dan memang sama dengan apa yang dia lakukan di konsep dasarnya. Kemudian secara teknikly dia juga menggunakan reduction method. Artinya reduction method di sini adalah proses peneliti melakukan proses men-sorting atau menyaring data-data yang tidak berhubungan dengan question research, tidak berhubungan dengan jawaban question research itu disaring, dan yang berhubungan yang akan diolah. Jadi di sini sekali lagi, jadi reduction stage-nya itu dengan posisi dengan reduction eidetic phenomenica, transcendental reduction, dan reduction of phenomena. Nah, temuan dari riset ini adalah, di sini sudah dijelaskan oleh Stephen Yoti bahwa temuan risetnya bahwa pemilik SMS owner, pemilik UMK di Bali yang melakukan yatnya itu berarti secara dalam alam bawah sadarnya atau secara spiritual sudah memiliki kesadaran, sudah memahami konsep berterima kasih atas apa yang dia peroleh, sehingga juga berterima kasih atas pada pemerintah sehingga ikhlas untuk membayar pajak dan tidak melakukan penghindaran pajak atau tidak melakukan tax evasion, tax avoidance, dan seterusnya. Implikasi dari temuan ini adalah ditujukan ke pemerintah bahwa dalam pengambilan kebijakan pajak oleh pemerintah itu juga harus memperhatikan kesadaran spiritual dari si wajib pajaknya. Nah, itu riset yang kedua. Jadi riset yang kedua ini sekali lagi saya tekankan dia meneliti tentang tax avoidance, tax evasion, tax planning dengan menggunakan pendekatan interpretif, kualitatif, dengan jenis risetnya adalah transcendental phenomenological study. Oke. Kemudian riset ketiga yang saya diskusikan adalah tetap masih juga tentang pajak, dalam atau khususnya pengendalian pajak, tax avoidance, tapi dengan filosofi yang berbeda. Jadi di sini governance, judul risetnya adalah Governance, Tax and Folktales. Jadi ini yang dilakukan oleh Kevin Morrell dan tim yang dipublish di Journal Accounting Organization and Society tahun 2014. Menariknya riset ini adalah riset critical research atau filosofinya lah critical karena juga ada mengkritisi keadaan kebijakan perpajakan seperti itu, dan metode jenis risetnya adalah seperti yang di sini adalah particular narratological approach. Jadi dia metode risetnya adalah menggunakan naratif analisis. Kemudian di abstrak juga sudah dijelaskan bahwa metode pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan interview, kemudian analisis datanya adalah influential analysis of forecast by
Jadi kita bahas satu-satu. Jadi pada penelitian ini si peneliti pada secara garis besar berusaha untuk meneliti, bukan berusaha sih, sudah meneliti bahwa pajak yang kompleks itu dengan segala lingkungannya itu yang kompleks itu sebenarnya bisa gampang loh dipahami. Artinya kenapa seseorang melakukan pengendalian pajak, segala karakter dan fungsinya di situ tuh bisa dianalisis dengan menggunakan metode naratif analisis dengan mengkaitkannya dia dengan logika atau konteks citra rakyat. Jadi dalam citra rakyat itu biasanya kan ada karakter ya, ada karakternya, ada si tokoh pahlawannya, kemudian ada tokoh penjahatnya, ada pembantu pahlawan. Jadi dengan memahami ini adalah merupakan tokoh pahlawannya dan kemudian memahami karakter ini kenapa, kalau dengan citra rakyat itu kenapa si tokoh pahlawan melakukan tindakan A, tindakan B, tindakan C. Tapi dengan memahami plot cara berpikir di citra rakyat itu, analogi yang sama itu bisa digunakan untuk memahami tindakan take efisien atau take over, dan kenapa si perusahaan atau si manajer perusahaan melakukan pengendalian pajak. Dia karakternya lagi ada di posisi yang mana, apakah hero, apakah penjahat, kemudian apakah fungsinya dia ada di fungsi yang mana. Seperti itu berusaha gambar ini. Kemudian seperti yang dijelaskan di sini, ini adalah critical research dengan menggunakan ROPS framework. Di sini dia menggunakan Vladimir Morphology of the Process. Jadi dijelaskan sudah ini tentang apa itu narrative instance making. Saya lanjut saja. Konteks datanya adalah menginterpretasikan dan mengaplikasikan konteks bagaimana memaknai atau memahami tindakan wajib pajak dengan analogi yang sama dengan memahami plot cerita seperti itu. Kemudian metode pengumpulan datanya adalah dia dengan melakukan interview mendalam dari 45 semi structure interview dari 45 reforman yang merupakan senior accountant, konsultan pajak senior dari perusahaan-perusahaan multinasional. Kemudian menariknya riset ini adalah interviewnya itu dilakukan selama dengan longitudinal, dimensi longitudinal, yaitu di tahun 2002-2004, kemudian 2005-2007, terus 2010. Jadi di sini dijelaskan dengan konsep dengan interview seperti itu, jadi memberikan dimensi longitudinal pada riset ini. Kalau kita lihat, nah seperti ini tabelnya, dilihat bahwa ini dilakukan di 2003-2004, kemudian 2005-2006, kemudian 2010. Artinya kenapa ada jeda seperti ini? Karena ada satu fenomena di UK pada saat itu, bahwa ada merger antara divisi dari pajak. Misalnya gini, kalau di Indonesia kita divisi Fiskus itu secara garis besar ada dua, yaitu DJP, Direktorat Jenderal Pajak, dan Bea Cukai. Dari dulu sampai sekarang dua departemen ini masih departemen yang berbeda. Nah, di UK pada tahun 2005 ini ternyata divisi pajak sama Bea Cukainya merger, jadi satu, jadi menjadi HMRC. Nah, itu juga menjadi dasar kenapa dilakukan longitudinal interview seperti ini. Nah, saya percepat. Metode pengumpulannya seperti itu, kemudian metode analisis datanya dengan naratif analisis. Jadi dengan memahami pergeseran itu, kok pertemuannya adalah gini. Dari hasil penemuan ini dengan menggunakan metode tadi, bahwa di sisi wajib pajak itu dengan di sisi pemeriksa pajak, fiskusnya itu ada pergeseran karakter di situ. Bisa menjadi penjahat, bisa menjadi pahlawan. Contohnya gini, bagi si manajer yang melakukan tindakan pengendalian pajak, mungkin bagi sisi BJP, bagi sisi fiskus, dia adalah penjahat, adalah karakter penjahat. Tapi di sisi perusahaannya, di sisi multinational company-nya, dia adalah karakter hero. Kenapa? Karena dia mungkin melakukan tindakan
Pengindaran pajak itu dalam hubungannya dengan dia melindungi kepentingan perusahaan pemegang saham, atau ternyata ada financial target yang harus dicapai, atau karena ada keterbatasan, kekurangan dalam budget keuangan dia. Jadi ada berbagai alasan seperti itu, sehingga kayak mudah dipahami kenapa si wajib pajak ini dalam hal ini si manajer melakukan take over atau pengindaran pajak ya. Cuman dalam waktu yang bersamaan ada memang spesifik kasus pengindaran pajak tertentu yang menarik perhatian media, dan kasus itu tindakan itu tidak disetujui atau tidak disukai oleh umum, maka itu akan mengakibatkan si perusahaan atau wajib pajak menanggung risikonya. Artinya gini, kalau dalam cerita tadi itu kan ini ada hero atau ada larangan, kemudian ada aturan, kemudian ada tindakan melanggar aturan, ada denda. Atau kalau mau yang dibalik, ini ada aturan, ada tindakan untuk memenuhi aturan, maka ada reward di situ. Sama sepertinya. Jadi di sini begitu ada aturan bahwa nggak boleh melakukan penggelapan pajak pada khusus tertentu yang memang terindikasi melakukan penggelapan pajak, berarti ada tindakan pelanggaran di situ, maka akan ada punishment di situ. Jadi sama kayak alur logika plot dari cerita. Jadi menurut peneliti, dalam penelitian ini ditemukan bukti yang cukup bahwa apa yang diberitakan tentang pajak, baik di media, oleh pegawai pajak maupun oleh akuntan senior untuk di perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah adalah common, artinya umum, sesuai dengan logika berpikir dari cerita rakyat. Jadi sekali lagi untuk jurnal ini berusaha untuk pada riset ini yaitu tentang teknologi dengan menggunakan filosofi kritikal, dengan menggunakan jenis risetnya adalah narrative analysis. Saya lanjutkan, kemudian tadi ya. Jadi saya lanjutkan lagi untuk riset berikutnya. Nah, ini mudah-mudahan terlihat sudah share kontennya. Ini masih juga dengan topik tax compliance atau dalam hal ini khususnya tax avoidance, pengindaran pajak. Risetnya the rule of local wisdom on tax compliance. Penelitinya adalah Yamanda Mayasa dan Yunus Aniswari. Artikel ini dipublish di Jurnal Akuntansi Multiparadigma JALMAL pada tahun 2016. Jadi riset ini secara umum meneliti tentang bagaimana kepatuhan pajak atau bagaimana kepatuhan pajak di perusahaan di LPD, Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pekreditan Desa LPD di Legian Bali. Filosofi riset ini adalah interpretatisme dengan jenis studi kasus. Jadi ini studi kasus di LPD, Lembaga Pekreditan Desa. Nah, di sini sudah di abstrak si peneliti sudah menegaskan bahwa melalui paradigma interpretif dengan metode studi kasus. Jadi diteliti bagaimana bahwa makna kepatuhan pajak itu dideskripsikan sebagai kesadaran LPD untuk membayar pajak yang ditunjukkan melalui CSR berdasarkan kredit terkalang. Jadi secara garis besar itu maksudnya ini riset ini bahwa kalau menurut dari aturan perpajakan, bahwa semua badan LPD itu kan badan ya, semua badan itu harusnya punya NPWP. Nah, cuman di aturan tentang badan, ternyata LPD ini tidak masuk dalam kriteria badan, tidak masuk dalam UMKM. Jadi akhirnya LPD ini secara administratif tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Jadi nggak punya kewajiban untuk punya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, apakah itu berarti LPD ini benar-benar nggak tax compliant, tidak patuh terhadap pajak?
ternyata dalam riset ini berusaha untuk dengan studi kasus, akhirnya diteliti bahwa LPD ini walaupun nggak punya NPWP tetap patuh loh, cuman dia kepatuhan pajaknya atau tax compliance-nya itu ditunjukkan oleh CSR berdasarkan konsep penghitakarana CSR Corporate Society berdasarkan penghitakarana itu kayak lokal wisdom di Bali yang menyatakan bahwa kita harus selalu membina hubungan yang harmonis antara kita dengan Tuhan, kita dengan sesama manusia, kita dengan lingkungan. Kita bahas satu persatu. Jadi ini sudah dijelaskan lagi bahwa pakai case study, kemudian metode penelitian ini dijelaskan, metode pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, interview, dan dokumentasi. Kemudian data-data yang dikumpulkan itu dianalisis. Nah, dalam dianalisis dengan menggunakan tiga tahap, yaitu data reduction, data presentation, dan penyimpulan. Jadi data reduction, data-data yang nggak ada hubungan, nggak relevan dengan konteks research question dihilangkan, dikeluarkan, kemudian data-data yang berhubungan itu di set, bikinkan draft untuk menjawab question risetnya, kemudian berdasarkan itu disimpulkan. Nah, temuan dari riset ini saya langsung aja bahwa ini, walaupun LPD itu tidak punya NPWP, dia konsep untuk konsep pajak itu kan iuran yang dibayarkan ke negara yang sama negara digunakan untuk pembangunan infrastruktur, ya seperti itu. Nah, sekarang di sini LPD itu langsung secara real dia bahwa dia melakukan CSR. CSR-nya itu sesuai dengan konsep lokal wisdom penghitakarana. Nah, jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan berarti CSR-nya LPD membantu untuk bisa kita membangun Tuhan. Hubungan manusia dengan manusia, di sini ada LPD Legian Kota ini melakukan perekrutan karyawan sehingga mengurangi tingkat kemiskinan di lingkungan sekitar, dan juga ada punya program kartu sehat sehingga penduduk di lingkungan sekitar itu kalau mau berobat ke rumah sakit itu akan dibayarkan oleh LPD seperti itu. Kemudian kalau yang hubungan antara manusia dengan lingkungan, berarti si LPD membangun juga infrastruktur di lingkungan sekitar seperti itu. Nah, jadi kontribusi riset ini ke teori adalah bahwa makna dari tax compliance itu bisa loh dibawakan ke arah perspektif budaya, ke arah local wisdom. Itu yang pertama. Yang kedua juga menambah teori tentang berkontribusi pada teori tentang akuntansi perilaku. Yang ketiga, kontribusi riset ini adalah bagi pengambil keputusan, secara praktik bagi pengambil keputusan agar ketika mengambil kebijakan itu juga memperhatikan local wisdom untuk meningkatkan kepatuhan pajak sehingga terjadi perhindaran dari tidak melakukan take off level. Keterbatasan dari penelitian ini adalah ini single case study. Jadi si peneliti mensarankan untuk peneliti selanjutnya melakukan multiple case study. Yang sudah keempat ya, berarti dengan melakukan pendekatan interpretif, kualitatif dengan case study. Kemudian riset yang terakhir, ini sebentar kita coba lihat. Oke, jadi kita sudah membahas 4 riset. Kita sudah membahas 4 riset. Yang 4 riset ini membahas tentang tax avoidance pada dasarnya. Kemudian, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Tadi kita sudah punya yang positivism, kemudian yang uji teori, kemudian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, regresi, analisisnya, kemudian yang kedua itu interpretatifnya membangun teori dengan menggunakan pendekatannya adalah fenomenologikal, kata saudara fenomenologikal. Terus yang ketiga itu adalah pendekatannya kritikal, misalnya filosofinya adalah kritikal dengan pendekatan risetnya adalah analisis. Kemudian yang keempat tadi sudah yang
kualitatif, interpretif dengan kualitatif studi kasus. Nah, itu empat. Nah, kemudian ada satu lagi yang menarik yang saya temukan masih tentang tax avoidance, pengendalian pajak secara khusus. Ini adalah riset yang dilakukan di Cina. Mudah-mudahan terlihat kontennya. Jadi judul risetnya adalah Controlling Shareholder Incentive and Corporate Tax Avoidance. Nah, ini metode risetnya adalah natural experiment di Cina. Tim penelitinya Oliver Stanley, Ang Liu, dan Senkai. Jadi ini ceritanya di sini secara garis besar pendekatan risetnya adalah interpretif dengan menggunakan kualitatif natural experiment. Jadi secara umum pada riset ini seperti ini. Di Cina hampir sebelumnya adalah hampir sebagian besar perusahaan milik pemerintah. Kemudian ada fenomena terjadi reformasi kepemilikan saham. Jadi perusahaan-perusahaan yang tadinya full 100% milik pemerintah, akhirnya sebagian sahamnya dijual di bursa efek di Cina. Nah, kemudian efek dari reformasi struktur saham ini, struktur kepemilikan ini adalah akhirnya pemerintah di perusahaan ini akan berperan ganda. Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali, artinya sebagai sisi wajib pajak, kemudian pemerintah dalam perannya sebagai pemerintah sebagai fiskus. Ada dualisme role, dualisme peran di sini. Efeknya adalah gimana? Nah, awalnya dulu yang sebelum sahamnya dijual ke bursa efek, artinya full masih milik pemegang sahamnya adalah full milik pemerintah, berarti dividennya atau maksudnya pendapatan yang diterima adalah fully dari dividen atau dari transaksi antar perusahaan ya, ini dengan anak perusahaan segala macam. Tapi dengan ada reformasi struktur ini adalah pendapatan dari pemegang saham selain dari dividen juga akan berubah jadi ke yield, ke selisih antara harga pasar. Jadi mulai perhatian pemegang saham pengendali yaitu pemerintah mulai concern terhadap harga pasar saham. Kalau kemarin-kemarin itu. Kemarin-kemarin kan nggak ngefek harga pasar saham karena memang full milik pemerintah. Tapi karena sedang dijual di bursa efek, konsentrasi fokus dari si pemerintah sebagai pemegang saham pengendali juga mulai concern nih ke harga saham. Kemudian di abstrak juga sudah dijelaskan bahwa hasilnya begini, cuma nanti kita bahas satu persatu. Jadi kenapa saya bahas ini adalah interpretif, adalah kualitatif. Jadi memang sudah dijelaskan di sini, seperti di sini dengan adanya konflik artinya dengan adanya reformasi struktur saham itu memberikan shock yang cukup berat, artinya memberikan shock berat terhadap kontribusinya ke teori agensi konflik antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas yang akan mempengaruhi behavior perilaku pengendalian pajak. Dan menurut si peneliti bahwa untuk menjawab questionnaire ini pendekatan yang paling tepat adalah natural experiment di Cina, karena di Cina itu blok-blok kepemilikan sahamnya, blok-blok kepemilikan saham adalah lazim. Kemudian ini natural experiment itu jadi pengumpulan datanya itu adalah dari non-financial channels, data-data keuangan dari yang terdaftar di bursa efek tahun 2003 sampai 2008. Sebenarnya ini agak panjang, soalnya 61 halaman. Jadi kita cari poin-poinnya saja. Nah, jadi dengan metode
pendekatannya adalah natural experiment, dengan di sini variabel yang dipakai adalah pengindaran pajak, teksnya, kemudian ininya apa namanya, variabel independennya adalah interest, kemudian eksperimennya berarti variabel kontrolnya itu dia pakai variabel kontrolnya itu adalah dia kalau nah ini variabel kontrolnya adalah ini apa namanya ukuran perusahaan dan juga kinerja perusahaan. Jadi metode eksperimennya di situ ini ya analisis datanya. Nah, temuan dari riset ini adalah dengan menggunakan metode riset natural experiment itu, temuan riset ini itu menemukan bahwa perusahaan yang tadinya kepemilikan sahamnya pun 100% milik pemerintah, kemudian berubah setelah reformasi ini sebagian jadi milik si pabrik, si pabrik ya benar swasta, maka milik swasta, maka ini mengakibatkan konflik antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas menjadi berkurang karena dua-duanya mulai concern dengan harga saham. Penurunan agensi konflik tersebut mengakibatkan justru peningkatan pengendalian pajak, peningkatan tindakan pengendalian pajak. Yang pertama. Terus yang kedua, hal yang sama itu nggak terjadi di perusahaan yang memang dari awal nggak milik pemerintah. Tetap mereka tidak terjadi perubahan di situ. Nah, jadi untuk memudahkan stop sharing dulu, untuk memudahkan memahami ini, saya coba untuk membandingkan dalam satu matrik kelima riset ini. Jadi mudah-mudahan terlihat kontennya. Ini adalah informasi artikelnya, yang satu agensi PROS, yang satu konsep Institute, yang tiga komponen, nah ini semua risetnya. Nah, kalau kita bandingkan pendekatannya, yang satu itu riset yang pertama tadi seperti yang saya sudah jelaskan, itu adalah menggunakan filosofinya positivisme, menguji teori. Nah, ketika dia kemudian jenis risetnya adalah kuantitatif, prosesional. Kemudian peta ini dilakukan karena itu tidak ada fenomena yang setiap di situ. Kemudian yang jadi kalau saya lanjutkan yang satu ini menguji teori, maka dia akan punya hipotesis. Ada hipotesis, ini ada hipotesisnya. Ada hipotesisnya karena dia menguji teori ya. Kalau nggak menguji teori, biasanya di riset tidak ada hipotesisnya. Jadi saya baik dulu. Nah ini. Riset yang kedua itu adalah filosofinya interpretivism, membangun teori. Dengan jenis risetnya adalah kualitatif, dengan transcendental phenomenological study, pakai hasil tadi ya. Kemudian riset yang ketiga itu adalah critical, dengan jenis risetnya narrative analysis. Riset yang keempat interpretivism, studi kasus. Riset yang kelima positivism, menguji teori, tapi dia pakai natural experiment. Ini adalah berpikirnya bahwa riset yang pertama akan ada fenomena dan riset gap, riset yang kedua bahwa ada keluar aturan pajak di Indonesia waktu itu PP 46 tahun 2013, di mana membayar pajak itu tidak dari laba, tapi langsung dari total penjualan. Kemudian yang riset yang ketiga, yang kritikal tadi ini fenomenanya karena ada merger antara ya kalau di Indonesia kayak ada di UK itu ada merger antara departemen DJP dengan bea cukai. Merger jenis satu di HMRC dan juga dia objeknya lebih ke perusahaan multinasional karena di UK ada fenomena perusahaan multinasional itu memiliki kekuasaan pendapatan lebih dibanding wajib pajak. Nah, yang studi kasus yang tadi yang objeknya tax compliant di LPD, lembaga pendidikan desa yang menggunakan konsep Vihita Karana, itu adalah studi kasus dengan fenomena ini. Yang seperti ini. Kemudian yang kelima tadi adalah
yang natural experiment yang di Cina itu reformasi, karena ada di situ fenomena reformasi struktur saham. Teorinya adalah yang pertama itu yang ini dia menggunakan teori keadilan sih sebenarnya, tapi tidak tersurat di situ. Yang pertama tersurat ya, jelas dia karena dia yang positivisme ya. Maksud saya yang kedua bisa pakai yang ketiga ini tidak ini. Yang keempat TPB ini masih yang interpretif TPB tapi nggak tersurat hanya tersurat. Kemudian teori keadilan untuk yang kelima. Kemudian yang ke variabelnya kalau tadi yang positif jelas dia membedakan ada variabel dependen dan independen. Kalau yang interpretif tidak begitu tidak jelas, tidak apa namanya kapnya tidak menspesifikkan ini variabel dependen ini variabel independen, sama juga yang ketiga dan keempat juga tidak terlalu. Nah yang kelima karena pendekatan positif ya dengan eksperimen menyebut ya bahwa ada variabel dari variabel yang kelima yang natural eksperimen jelas dia membedakan ada variabel dependen, ada variabel yang dikontrol pada satu eksperimen. Itu perbandingannya dengan beberapa ininya sebenarnya masih ada ya kalau kita mau melihat metodenya. Saya share lagi untuk lebih mempertegas perbedaan antara riset ini dengan jadi kalau yang positivism pasti dia ada membangun karena apa menguji teori akan ada hipotesis yang dibangun, hipotesis yang diuji. Kalau yang interpretif atau yang kritikal itu tidak ada hipotesis karena nggak menguji teori, tapi riset-risetnya jelas. Kemudian yang kelima ini yang eksperimen dia ada hipotesisnya. Nah ini kan positivism ya, menguji teori, juga menguji teori. Jadi 1 dan 5 ini menguji teori, 2, 3, dan 4 lebih ke membangun teori. Nah jelas ini juga terlihat perbedaan metode pengumpulan datanya. Kalau dia positivism menguji teori dokumen, nah kalau umpamanya dia interpretif atau kritikal, biasanya nggak dokumen dia. Jadi ini kayak wawancara, ini juga kayak ini yang interpretif, yang phenomenological study itu pakai wawancara mendalam dan observasi. Terus yang kalau yang ini yang interpretif yang pendekatannya ini dia pakai untuk yang mendalam. Kalau yang tadi yang LPD, yang studi kasus, pakai dia dokumentasi juga dan yang ini yang pattern yang positif, yang natural eksperimen pakai dokumentasi juga sebagai tambahan, tapi secara umum dia pakai eksperimen. Kemudian saya lanjutkan di metodenya. Nah, kelihatan jelas kalau yang positif pakai kuantitatif ya, regresi. Kemudian kalau yang tadi interpretif pakai unit yang phenomenological study itu pakai unit analisisnya Asler, jadi pakai reduction method. Yang kalau analisis review, analisis ini dia pakai yang metodenya ada inferential analysis focus by Prop. Jadi yang pakai metodenya narrative analysis. Kemudian yang studi kasus dia pakai metodenya adalah data reduction, data presentation, dan inference. Kalau yang natural experiment metode analisis datanya adalah disebut di situ adalah spesifikasi perbedaan dalam perbedaan untuk mengidentifikasi dampak informasi saham terhadap pelaku pengindaran pajak. Jadi di sini filosofi yang berbeda, jenis yang berbeda itu metode analisis datanya pun akan berbeda. Ini temuannya, jadi saya nggak jelaskan lagi hasil penelitiannya. Kemudian ini keterbatasan penelitiannya seperti itu. Nah, jika ditanya, jika lanjut ini ke filosofi mana sih yang sebenarnya lebih baik antara kelima filosofi tadi? Nah, lagi kalau umpamanya begitu, apakah yang lebih bagus pakai interpretation? Apakah lebih bagus pakai kualitatif? Nanti kalau dia kuantitatif,
bisa digeneralisasi memang, tapi kehilangan makna. Jadi akhirnya risetnya kering. Gitu. Kemudian kalau dia pakai kualitatif, berhubungan dengan makna, tapi katanya nggak bisa digeneralisasi. Artinya kalau kita mau terus memperdebatkan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, ya akhirnya tidak akan berakhir. Jadi kalau bagi saya lebih prefer, lebih suka artinya kualitatif, kuantitatif, apa namanya, constitution, interpreting, critical, itu lebih bagus tuh kita memang paham semuanya. Ibaratnya itu adalah, anggaplah kasarnya itu alat-alat penelitian yang kita yang bagus, sangat bagus, kita paham semuanya, sehingga ketika kita mau pakai yang mana, itu kita paham kita bisa pakai, daripada kita cuma fokus, oh kayaknya saya sukanya cuma kuantitatif aja, tapi ketika ketika itu harusnya kualitatif, ya akhirnya nggak bagus kita sebagai peneliti seperti itu. Jadi maksud saya adalah akan lebih, bagi saya semua filosofi ini, semua metode ini itu tidak substitusi, tapi komplementer, dia saling melengkapi. Jadi namanya gini, kalau emang riset questionnya itu saya akan menjawab dengan pendekatan kuantitatif, tapi kemudian jika ada satu dan lain hal, ternyata ada sesuatu dari setelah analisis data, kemudian dapat temuan ada sesuatu yang saya nggak bisa jelaskan dengan kuantitatif, ya saya akan melakukan pendekatan kualitatif juga di situ. Nah, jadi lebih ke combine. Ini akan bagus juga untuk dielementasikan dari penelitian tersebut. Jadi intinya, balik lagi, kalau emang ditanya nih, mana yang lebih bagus antara semua riset itu, sekali lagi, itu lebih bagus kita memang paham semuanya, sehingga kita punya senjata yang banyak. Jadi ketika saat mau meneliti atau saat mau berperang, kita punya banyak nih senjata yang bisa dipakai. Seperti itu. Jadi kalau saya mau agak, saya mau summarize ya. Jadi menurut saya filosofi mana yang lebih baik? Ya beda nih ke riset questionnya apa. Nah, filosofi yang baik itu adalah, atau pendekatan riset yang baik adalah memang pendekatan yang paling tepat. Mana pendekatan yang paling tepat untuk menjawab riset question tersebut. Jadi kalau saya punya riset question A, saya sebagai peneliti harus berpikir untuk menjawab riset question A ini, pendekatan mana sih yang paling tepat? Apakah kuantitatif, apakah kualitatif, apakah dengan menggunakan studi kasus, apakah dengan menggunakan natural experiment? Nah itu, jadi tetap poin dasarnya, fondasi dasarnya adalah harus disesuaikan dengan riset question. Itu fondasi dasarnya. Nah, kemudian aspek yang lain yang juga kita harus pikirkan adalah, nah kita sebagai peneliti lebih berpengalaman pada pendekatan yang mana. Artinya kalau ternyata dengan dari set question seperti itu, pendekatan yang paling tepat umpamanya adalah interpretif, ya sebagai peneliti, kalau ternyata kita nggak punya pengalaman tentang interpretif, ya kita harus kumpulin dulu pengalaman, kita harus paham dulu tentang alat tersebut, sehingga bisa kita pakai. Atau ya ini kan berarti agak subjektifnya ya, pertimbangan subjektifnya. Pertimbangan subjektif yang lain itu juga relevansi dengan yang memang ingin dipraktekkan. Umpamanya saya ternyata nggak begitu kuat di kualitatif gitu umpamanya. Sebenarnya saya pengen, saya harus belajar nih pakai kualitatif. Kan kita selalu learning by doing ya. Jadi kalau ini alat, kalau kita nggak pakai, biasanya kita nggak mempelajari alat itu. Jadi kan dengan kita pakai alat itu, ya secara nature ya kita pasti akan belajar tentang alat itu sehingga punya pengalaman tentang alat itu. Tapi sebenarnya baik lagi di awal, kita memang dari awal itu harusnya sudah paham tentang berbagai alat, berbagai pendekatan itu, sehingga kita bisa sesuaikan dengan riset question kita, yang mana yang tepat untuk menjawab riset question kita. Kemudian pertimbangan subjektif ya, pertimbangan subjektif yang lain juga, mana yang lebih baik itu ya, kalau seandainya saya dalam posisi sebagai mahasiswa, kandidat PhD gitu umpamanya, atau sebagai periset pemula, karena saya belum berpengalaman, ya saya juga harus mempertimbangkan di institusi itu tenaga ahli yang bisa saya minta untuk jadi promotor atau jadi pemimpin tersedia nggak untuk pendekatan itu. Gitu.
Umpamanya kalau di universitas saya, di universitas saya itu saya mahasiswa S3 gitu. Setelah itu di universitas saya pembimbing dosen-dosen pembimbing, dosen promotor itu adanya cuma yang kuantitatif. Jadi ketika saya mau ngambil yang kualitatif ya agak susah. Mungkin bisa dibiasakan dengan ada dosen tamu gitu yang sebagai atau promotor tamu. Tapi kalau ternyata nggak memungkinkan ya kita sebagai riset pemula juga harus pikir nih apakah memang harus harus insist dengan metode kualitatif tapi nggak punya pembimbing, nggak punya promotor kan ya perlu dipertimbangkan juga. Tapi mohon benar-benar dipahami bahwa yang pertimbangan 2, 3, dan 4 ini adalah pertimbangan subjektif. Jadi objektifnya itu tetap balik lagi ke mana yang lebih baik menurut saya adalah mana pendekatan yang memang bisa menjawab riset question itu seperti itu. Jadi dalam proses penelitian itu memahami sekali lagi tetap memahami alat. Artinya gini, dalam bayangan saya lebih suka untuk saya dalam pemahaman adalah tidak ada jeleknya untuk tahu. Jadi ketika tahu, ketika kita bisa memahami semua jenis-jenis filosofi ini, kemudian memahami bentuknya, memahami keunggulannya, kekurangannya segala macam, jadi akhirnya kita lebih wise sehingga lebih dalam hal ini lebih bisa memiliki perspektif yang lebih luas bahwa ini ada baiknya, ini ada kurangnya, sehingga ketika ketemu riset questionnya, saya bisa punya banyak pilihan, banyak alternatif. Oh, kayaknya kalau riset question ini memang kuantitatif nih, yang memang pendekatannya yang paling tepat. Karena memang saya paham, kuantitatif itu bagusnya begini, jeleknya begini. Atau situasi yang lain, oh dengan riset question seperti ini, saya mau mengekspor ini sesuatu yang baru, yang ternyata belum banyak yang paham, teorinya belum ada, saya mau artinya mau benar-benar mengeksplor ini, ya udah berarti kan saya ada pendekatan yang paling cocok adalah interpretif kurang di teori seperti itu. Jadi sekali lagi akan lebih bagus, bukan akan lebih bagus, harusnya mana yang lebih baik menurut saya adalah mana yang memang bisa menjawab riset question. Kemudian yang kedua, akan sangat lebih baik jika ini melengkapi komplementer, tidak substitusi. Sehingga juga membantu dalam evaluation dari riset kita. Intinya sih seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Artinya dari satu isu tadi kayak yang saya contohkan, dari satu isu tax avoidance pengindaran pajak itu sebenarnya bisa diekspor, bisa diteliti dari berbagai perspektif, dari berbagai filosofi, dari berbagai pendekatan tergantung riset question yang kita ambil. Seperti itu. Jadi bahwa tidak pengkotak-kotakan seperti itu, bahwa dunia lebih luas, perspektif yang bisa dipakai adalah banyak perspektif, sehingga kita bisa lebih wise sebagai korupsi. Artinya seperti kata ketika saya mengquote dari salah satu dosen saya, jangan di awal menentukan ini saya mau kuantitatif, saya mau kualitatif, jangan. Tapi kita tentukan dulu riset questionnya, selalu saya sangat fokus pada bahwa kita harus tekankan riset question dulu, formulasikan riset questionnya, kemudian baru kita tentukan pendekatan yang benar, lebih tepat untuk riset question. Pendekatan yang lebih tepat lah yang saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga diskusi kita ini bernilai tambah dan kita akan ketemu di diskusi-diskusi lainnya yang mungkin menarik, lebih menarik, sehingga kita bisa saling sharing. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap berkaya di masa pandemi COVID ini. Tetap hidup adalah harus dinikmati dengan penuh kebahagiaan. Selamat pagi.